Universitas Awadana mengemban amanat mulia, siap berinsaf cendekiawan, sinar pembaharuan, berilmu dan beramal soleh, berperang dalam membangun Quran dan hadis jadi pedoman. Sivitas akademika mengemban tugas bersama, singsikan lengan baju serta masyarakat siap berani. Tunjukkanlah karya dan talantimu, kembangkan teknologi, majulah adil demi nusa bangsa Indonesia sejahtera. Alma-alma Universitas Awadana mengemban amanat mulia, siap berinsaf cendekiawan, sinar pembaharuan, berilmu dan beramal soleh, berperang dalam membangun umat, Quran dan hadis jadi pedoman. Sivitas akademika mengemban tugas bersama, singsikan lengan baju serta masyarakat siap berani. Tunjukkanlah karya dan talantimu, kembangkan teknologi, majulah adil demi nusa bangsa Indonesia sejahtera. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Panitia kepada Saudara Rahmat Ilahi, kami persilakan. Ya, terima kasih Kak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Universitas Ahmad Dahlan, yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Dian Nusantara, dan saya hormati seluruh peserta yang mengikuti kegiatan Roadcamp kali ini. Sebelumnya, saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir, terutama dari pihak Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan. Semoga acara kali ini berjalan dengan lancar. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Ilahi. Saya di sini sebagai Ketua Panitia untuk acara Roadcamp kali ini. Besar harapan kami di acara ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa saling sharing satu sama lain. Dan tentunya berkat acara ini kita bisa memperkuat tali silaturahmi kita. Semoga semuanya enjoy menikmati acara hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, supaya acaranya cepat ke acara inti ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rahmat Ilahi atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Dian Nusantara kepada Saudara Riki Aprianto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat sebelumnya Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi BK
dan segenap jajarannya saya mengucapkan terima kasih, dan juga yang terhormat kepada pengurus Himpunan Mahasiswa Manajemen beserta panitia pelaksana yang telah melaksanakan program kerja dengan baik. Pertama-tama kami dari keluarga besar Himpunan Mahasiswa Manajemen mengucapkan banyak terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa BK yang telah berkenan menerima undangan studi banding dari HMM FDIS Undira. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam acara kali ini ada kendala. Kemudian sebagai maksud dan tujuan kami mengadakan studi banding adalah satu, menjalin silaturahmi antara HMM FDIS Undira dengan HMPS BK FKIP UAD, sharing pengalaman berorganisasi, sharing tentang cara membuat dan melaksanakan program kerja, dan perihal lainnya berkaitan dengan himpunan mahasiswa. Saya harapkan bagi pengurus himpunan manajemen dapat bertanya mengenai sebuah organisasi, bagaimana bisa berjalan dengan baik dan bagaimana cara melaksanakan program kerja dengan baik nantinya. Begitupun dengan pengurus BK, saya harapkan dapat bertanya, terlebih mayoritas pengurus kami itu adalah karyawan atau pekerja. Bagaimana sih kita bisa mengatur antara kerjaan dengan kuliah seperti itu. Nah, mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Riki Aprianto atas sambutannya. Untuk selanjutnya, sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan kepada Saudara Muhammad Faras Nuridwan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Undira, Mas Kang Rifki. Terus yang terhormat juga Ketua Panitia, Mas Rahmat, yang sebelumnya sudah ada koordinasi dengan saya juga. Lalu teman-teman dari Undira dan teman-teman HMPS yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul pada acara studi banding ya yang dilaksanakan oleh mahasiswa manajemen dari Undira, Himpunan Mahasiswa Manajemen Undira bersama dengan HMPS BK. Ya, walaupun dari manajemen ke BK agak jauh, tapi kita yang namanya sharing kita dapat lakukan dari mana aja. Oke, jangan lupa juga salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di Allah kiamat kami. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Undira yang sudah mengundang kami dari HMPS BKWD dalam acara studi banding atau Road to Campus ya, Road to Campus ke HMPS BK. Nah, semoga dalam acara sharing session ini atau study banding ini intinya lebih ke sharing session bersama kami dapat mendapatkan apa yang dituju, dapat mendapatkan apa yang teman-teman tuju, dan kita juga dapat memberikan saling memberikan bertukar informasi, dan semoga itu dapat berguna di masa depan ya, seperti yang tadi tujuan tadi menjalin kerjasama antara Himpunan Mahasiswa Manajemen Undira dan HMPS BKWD. Nah, mungkin nanti sampai jam sesuai random ya Mas, jam 4-an, jam 4:30 sampai ngebuat juga. Dan ini mohon maaf juga sebenarnya dari kita ini tidak bisa full karena ada beberapa teman-teman HMPS BK yang ada kuliah juga dan ada beberapa yang sedang acara juga. Nah, jadi mohon maaf dari kami sendiri tidak bisa ikut full, tapi alhamdulillah di sini udah ada beberapa perwakilan dari divisinya masing-masing. Dan mungkin itu saja, semoga acara kita sampai nanti sore berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Faras Nuridwan atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah pengenalan anggota Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Dian Nusantara yang akan dibacakan oleh Saudara Riki Aprianto selaku Ketua Himpunan.
Tes. Berikut struktur pengurus himpunan mahasiswa manajemen dari pengurus harian. Yang pertama, Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen, saya sendiri, Riki Aprianto. Selanjutnya, Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen atas nama Siti Nurjana. Sekretaris ada Dewi Larantika dan Atasha Lola Amelia. Bendahara Muhammad Nurul Huda. Oke, selanjutnya untuk pengurus HMFDS Divisi Humas. Di sini Divisi Humas terdiri dari 11 anggota yang dikoordinasi oleh saya sendiri, Aprilia Ayu Retno. Kemudian di kedua itu ada Asmani. Oke, yang ketiga di situ ada Adri. Yang keempat ada Arvina, selaku anggota divisi. Terus Ahmed Jordan, Anasia Efsanti, dan Yufi Taufan, Muhammad Taufan, dan yang terakhir Yufi Nugraha. Untuk pengenalan anggota divisi selanjutnya dimulai dari diklat, akan dibacakan oleh Ketua Koordinasi Diklat, yaitu Pak Denudin Sobari, dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya untuk teman-temannya. Perkenalkan, nama saya Denudin Sobari. Oke, terima kasih banyak. Saya selaku dari Ketua Divisi Organisasi Minat dan Bakat. Perkenalkan, nama saya Arifin. Terdiri dari anggota saya 10 orang. Yang pertama, Abdul Syukur, yaitu dari kampus Tanjung Duren. Yang kedua, Vina Rahmayanti, kampus Tanjung Duren. Yang ketiga, Setio Wicaksono, kampus Tanjung Duren. Yang keempat, Lilis Suryana, Tanjung Duren. Yang kelima, Frias Mauji, Tanjung Duren. Yang keenam, Adi Maulana, Tanjung Duren. Yang ketujuh, Ari Sugita, Bekasi. 8, Putri Yohana. Dan 9, Pak Subur Haryanto. 10, Anita. Sekian dan terima kasih.
Cimeter. Perkenalkan, ketua di Litbang Mas. Saya dengan Lian Kristina. Lalu untuk anggota saya, next. Di sini ada Arista Amelia Posnaidi. Yang selanjutnya ada Hendrik Kurniawan. Lalu untuk selanjutnya ada Leli Lenarti. Untuk selanjutnya Lutfi Asmaul Fauzi. Lalu ada Maman Setiawan. Lalu ada Nadia Isania. Lalu Perlaila Zulkarta. Selanjutnya ada Sahri. Lalu Salsabila Indriani. Dan yang terakhir Yulia Savitri. Terima kasih. Oke, selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya selaku Ketua Divisi dari Keorganisasian, nama saya Supriyanto. Terus anggota dari bidang keorganisasian sendiri yaitu pertama yaitu Muhammad Abiyu, yang kedua itu Aditya Ainun Naji, yang ketiga itu Afifah Bilqis, selanjutnya yaitu Arif Riyadi, selanjutnya Elisa Fitri Anting Munawaroh, selanjutnya itu adalah Hirawan, selanjutnya Rizka Andriani, dan juga Syamsul Bahri, dan selanjutnya itu Trisuci Aryani, dan yang terakhir yaitu Umaroh. Terima kasih. Ya, berikutnya pengenalan anggota Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Faras Nuridwan selaku Ketua Himpunan. Kepadanya kami persilakan. Maaf, suaranya tadi kecil, Mbak. Berikut pengenalan anggota Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Faras Nuridwan selaku Ketua Himpunan. Kepadanya kami persilakan. Oke, oh ya. Baik, terima kasih Mbak Teh Dewi ya atas waktunya. Baik, sebelumnya perkenalkan. Sebentar ya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Faras Nuridwan. Saya alhamdulillah di sini menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa BK periode 2020-2021 dan ada wakil saya itu Rival Imansyah. Rival, mungkin bisa say hi. Halo teman-teman. Ini wakil dari MPSBK Mas Rival. Lalu ada sekretaris 1 itu ada Nur Faidah. Ada Nur. Nur Faidah belum suka. Oke, ada sekretaris 2, ada Mbak Resi, ada Teh Eci. Ini aku Eci. Ini dari sekretaris 2, Mbak Resi. Lalu ada bendahara 1, yaitu Nazmi. Nazmi udah masuk dulu tadi gitu.
Nazmi belum masuk juga. Lalu ada bendahara 2 yaitu Yulia Andini. Saya Hai Andini. Ada nggak Andini? Halo, selamat siang. Nah, ini dari bendahara 2 Andini. Oke, lalu itu ada beberapa pengurus harian, ada 6 orang. Saya Rival. Lalu tadi yang belum hadir yaitu Nazmi dan Nurfaidah, dan ada Yulia Andini bersama Resi. Oke, lanjut ke badan pengurus harian yaitu koordinator per divisinya. Yang pertama dari divisi ilmu pendidikan. Nah, itu ada Nina Nibiasari. Ada Nina. Halo, kedengeran nggak suaranya? Masuk nih. Dengeran. Tapi mukanya nggak ada. Terima kasih. Lanjut ke Mbak Nina, bisa perkenalan dulu per divisinya. Bisa perkenalan anggota divisinya dulu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nina Niasari. Saya sebagai koordinator divisi ilmu pendidikan. Di sini sudah hadir anggota divisi, ada Mas Panji. Halo Mas Panji, udah ada belum? Mas Panji lagi ada acara di Prodi. Oh, oke. Kemudian ada Mbak Alivia. Halo Mbak Alivia. Halo semuanya. Kemudian ada bendahara divisi, yaitu Mas Palevi. Halo Mas. Halo, selamat siang. Oke, terima kasih. Kemudian ada sekretaris divisi, ada Taufik. Halo Taufik, sudah hadir? Kayaknya masih kuliah. Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Nina. Selanjutnya ke divisi internal eksternal. Oke, divisi internal eksternal ada Mas Yufaki. Silakan Mas Fakih, bisa perkenalan dan memperkenalkan anggotanya. Halo semuanya. Di DIY. Suaranya masuk ya? Masuk. Perkenalkan, nama saya Yufaki Vidya Pratama dari Jambi. Untuk periode ini divisi internal dan eksternal ada 5 orang. Saya sendiri sebagai koordinatornya. Kemudian ada Nur Muwahidah Asgiatu Zahro sebagai sekretarisnya. Kemudian ada Devi Kumalasari sebagai bendahara. Kemudian untuk anggotanya ada 2, Mbak Dewi Afra Khairunisa, sama satu lagi Mbak Dwi Suranti, namun berhalangan hadir. Udah cukup sih Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Fakih. Untuk selanjutnya ke divisi seni. Silakan Mbak Lady untuk bisa perkenalan diri dan Mas Paras, masuk ya suaranya? Cek, masuk ya suaranya? Masuk, Kak. Masuk, Led. Masuk. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lady Angananti. Saya sebagai koordinator divisi seni. Selanjutnya yaitu ada Nisri dari divisi seni. Nisrina ada nggak, Nis? Ada, halo. Halo Nisrina. Selanjutnya ada Indah Pratiwi Herianti selaku bendahara. Say hello Mbak Indah. Halo, selamat siang. Oke, selanjutnya ada Merliana Dwi Kuntari. Mbak Merli, say hi. Halo, selamat siang teman-teman. Halo Mbak Merli. Selanjutnya yaitu ada Faizatun Milianti Fazriah. Mbak Tun, say hi. Halo teman-teman. Halo. Halo. Berikan kepada Mas Paras. Udah semua ya Mbak Lady? Oke, siap. Terima kasih Mbak Lady. Itu dari divisi seni. Oke, selanjutnya ke divisi rohani. Ada Mbak Sibat. Oke. Dari koordinator divisi rohani itu ada
Siti Nurul Badiah yang kebetulan pada siang hari ini belum bisa hadir. Mungkin akan diwakilkan oleh Mbak Alifa. Silakan Mbak Alifa untuk bisa memperkenalkan diri dan anggotanya. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alifa Fadatur Rahmah. Di sini saya sebagai anggota dari Divisi Rohani. Untuk sekretaris dari Divisi Rohani ada Mbak Resti. Halo Mbak Resti. Sepertinya Mbak Resti. Halo Mbak Resti. Halo semua. Oke. Selanjutnya ada bendahara dari Divisi Rohani, itu ada Mbak MU. Halo semuanya. Oke. Dan terakhir di Divisi Rohani sendiri itu ada Mbak Ismi Afifah. Sepertinya Mbak Ismi. Halo Mbak Ismi. Sepertinya Mbak Ismi masih ada perkuliahan. Dari Divisi Rohani cukup sekian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Alifa. Untuk yang terakhir yaitu Divisi Olahraga. Silakan kepada Mbak Anissa Rahma bisa memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggotanya. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Rahma. Saya sebagai koordinator olahraga. Dengan anggota yang pertama ada Muhammad Salman Adiaksa. Salman. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Salam. Yang kedua ada Nabila Fitriya. Nabila. Halo teman-teman semua. Oke. Yang ketiga ada Mas Riza Fahmi. Mas Riza. Oh. Ya, kita lanjut. Yang keempat ada Mbak Firda Uziah. Mbak Firda. Ya, halo teman-teman semuanya. Dan terakhir ada Mas Reza. Mas Maulana Reza. Sudah hadir belum? Sudah. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anissa. Baik, itu teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Manajemen. Mungkin itu sedikit perkenalan singkat dari pengurus HMPSBK. Mungkin nanti kalau misalkan ada sesi diskusi lanjut, nah itu nanti bisa lebih dekat nanti diskusinya lebih perkenalan lanjut. Dan sebelumnya mohon maaf untuk pada jam sekarang, saya mungkin akan izin terlebih dahulu karena kebetulan ada acara berbarengan juga dengan Prodi. Mungkin selanjutnya silakan bisa dilanjut dan nanti dari HMPSBK sendiri akan dihandle oleh Mas Rival. Mohon maaf ya Mas Rahmat sama Mas Riki. Saya pamit terlebih dahulu. Mungkin nanti kalau misalkan masih ada waktu lebih, nanti saya join kembali kepada Mbak Dewi. Terima kasih untuk Kak Farah. Akhirnya kita telah memasuki acara inti, yaitu Hima Sharing. Oke, kita udah masuk nih ke acara intinya, yaitu Hima Sharing. Mungkin dari divisi Humas ada pertanyaan? Mungkin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya April selaku koordinator dari Divisi Humas ingin menanyakan kalau di UAD tadi dijelaskan ada divisi hubungan internal dan eksternal. Benar begitu ya? Yang saya tanyakan mungkin ada contoh atau gambaran program kerja yang sudah dilakukan selama ini supaya bisa jadi motivasi juga buat kita gitu. Contoh dan program kerja yang sudah dijalankan dari UAD. Masuk ya. Oke. Itu pertanyaan dari divisi Humas. Mungkin di Himpunan Mahasiswa BK UAD nama divisinya ini ya eksternal dan internal ya. Silakan mungkin kalau ada sanggahan, kalau ada masukan. Ya. Oke, silakan. Cek. Masuk ya suaranya, Mas. Oke. Masuk. Oke. Masuk ya suaranya, Mas. Oke. Masuk. 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 Masuk.
Untuk divisi internal dan eksternal sendiri itu divisi yang bergerak dalam bidang relasi di internal maupun eksternal MPSBK. Di internal contohnya ada pengembangan sumber daya manusia. Kemarin kita ada program kerja pelatihan desain grafis yang ditujukan untuk mengembangkan dan menumbuhkan kemampuan desain grafis mahasiswa BK. Kemudian untuk eksternal kita ada namanya HMPS Take Action atau istilahnya gampangnya penggalangan dana begitu Mas. Tujuannya untuk masyarakat atau mahasiswa BK yang terkena musibah gitu Mas. Mungkin ada yang ditambahin dari teman-teman divisi internal dan eksternal. Oke, tambahan teman-teman. Masuk ya sarannya? Ya, masuk. Oke, untuk DIE ini divisi internal dan eksternal, Nah ini kalau mungkin gabungan di teman-teman itu tadi humasnya dan kominfonya mungkin. Nah kurang lebih seperti itu. Humasnya apa? Humasnya ya mereka lah yang berhubungan keluar dan ke dalam. Bagaimana menghubungkan ya kayak relasi dengan himpunan lain, dengan HMPS lain di UAD atau di luar. Ya mereka lah seperti itulah. Untuk internalnya ya mereka apa ya memberikan informasi atau hal-hal lain ke himpunan mahasiswa kami di BK atau ke mahasiswa BK-nya. Itu untuk internal eksternalnya kurang lebih seperti itu. Lalu tadi untuk kominfonya, teman-teman di DIE pun yang memegang akun-akun media sosial. Jadi kami di merger seperti itu antara Humas, Kominfo disatukan dan itu menjadi DIE. Kurang lebih DIE itu seperti itu. Lalu untuk proker-prokernya tadi tentunya yang admin-admin seperti itu. Lalu tadi ada tadi tentang kemanusiaan seperti open donasi dan lain-lain, lalu pengabdian, lalu apa lagi ya terkait pelatihan desain kurang lebih seperti itu untuk DIE. Terima kasih. Kalau desain itu sendiri ada pelatihnya, teman-teman. Halo, Mas. Mohon maaf kurang jelas. Untuk pelatihan desain, ada pelatihnya sendiri atau? Oke. Yang mengisi pelatihan desain berarti ya kurang lebih itu ya. Untuk kemarin masa pemateri kita menggunakan dari internal UAD, Mas Fian, beliau sekarang berada di bidang humas dan protokol UAD, dan juga beliau itu alumni dari Prodi Kimia dan Konseling. Gitu, Mas. Baik, tambahan lagi. Tapi untuk pemateri, benar, kami mengambil dari internal kami yang alumni, lalu bekerja juga di UAD di bidang humas dan protokol. Dan beliau ya kami menganggap ya desainnya sudah inilah gitu kan, sudah bagus lah, sangat bagus malah. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tujuannya sendiri ya di BK kan ada media BK juga, jadinya terkait desain dan lain-lain pun di mahasiswa kami sangat membutuhkan gitu. Jadi kami membuat propernya karena ada sebuah kebutuhan sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Oke, Kak April ada tambahan? Ada pertanyaan lagi? Atau saya lanjut ke yang lain? Yang mau saya kalau misalnya pelatihan itu jangka waktunya itu atau gimana? Jangka waktu pelatihannya itu berapa gitu?
belum masuk ya, Pak. Kalau kemarin dari kita cuma 2 jam, namun nggak sekedar mendengarkan atau melihat pemateri mempraktekkan saja. Kami beri penugasan kepada peserta sebagai syarat untuk pengambilan sertifikat. Jadi kalau peserta nggak mengumpulkan atau membuat tugas tersebut, dia nggak dapat sertifikat gitu, Mbak. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Oke, terima kasih atas masukan, atas jawabannya dari divisi eksternal dan internal ya. Iya, Mas. Oke, mudah-mudahan ini menjadi suatu masukan juga buat kami, terutama kami dari divisi humas, supaya meningkatkan lagi kinerja kami gitu. Oke, selanjutnya ke divisi mana nih? Karian mungkin ada pertanyaan dari divisi keorganisasian mungkin. Nih. Ada pertanyaan nggak Kak? Oh, apa kalian nak dulu ya? Ya udah cewek dulu. Ya, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi ini saya ingin bertanya, ini pertanyaan umum aja ya. Bagaimana cara himpunan mahasiswa bimbingan konseling Ahmad Dahlan mensiasati program kerja ini di masa pandemi untuk divisi ya. Terima kasih. Mungkin salah satu perwakilan mungkin bisa jawab dari divisi mana aja. Silakan. Yuk. Oke. Mungkin dari divisi yang lain selain eksternal, mungkin dari BKKD atau mungkin Kepara sendiri nih. Bentar, mohon maaf. Tadi pertanyaannya apa ya? Soalnya di sini suaranya bocor-bocor. Ya, Oh, saya makanya. ya. Jadi saya ingin bagaimana cara siswa ini mensiasati kerjanya di masa pandemi ini gitu. Cara mensiasatinya. Oke. Bisa paham Kak. Jadi pertanyaan dari Kaliana, bagaimana cara mensiasati program kerja di masa pandemi kali ini? Seperti kita tahu kan, pandemi kali ini banyak kendala kan kita, utamanya kalau melaksanakan program yang offline gitu. Terus dari pihak BKWAD mungkin ada strategi mungkin untuk melaksanakan program kerja di masa pandemi kali ini? Silakan. Oke, sebelumnya mungkin dari teman-teman yang lain ada. Oke, di ini aja ya. Baik, ya. Untuk ya mungkin semuanya kaget ya, karena biasanya kita semua pasti mengadakan acaranya itu offline, tapi pas pandemi begitu kan langsung online. Ya untuk mensiasatinya gimana ya? Tentunya ya kita maksimalkan di acara online semua, karena tidak ada acara yang kami adakan offline, belum juga di kampus juga belum mengizinkan untuk mengadakan acara offline seperti itu. Nah, untuk acara online ini kami tetap mengadaptasi konsep-konsep tahun lalu, istilahnya kayak proper tadi pelatihan desain atau apa, tapi kita ubah ke konsep online. Jadinya itu menjadi sebuah inovasi baru ke depannya, lain yang tidak mungkin bisa disiasati jadi online, Pak. Siapa tahu ke depannya pas kita sudah offline lagi kurang seperti itu. Nah, banyak sih hal-hal yang kami tidak pakai, seperti yang olahraga kan ada futsal atau badminton atau apa gitu kan. Itu kan tidak mungkin online ya, teman-teman. Nah, jadinya sebentar. Untuk hal-hal yang memang tidak memungkinkan kita adakan offline, ya kita tidak ambil seperti itu. Seperti ini di olahraga, untuk penggantinya apa sih? Olahraga kan kebanyakannya offline gitu kan. Di olahraga digantinya apa sih yang bisa di online kan, yang proper online, seperti mungkin pas awal-awal 2020 lalu kita banyak
apa ya, magernya gitu loh. Misal contohnya kayak kita kan di rumah aja nggak olahraga, nggak apa, ada yang berat badannya naik, ada yang kesehatannya menurun dan lain-lain. Nah, disitulah tempat kita, peran kami mahasiswa BK di himpunan mahasiswa BK untuk apa ya, seperti mengingatkan atau buat player atau buat video-video yang bisa dilakukan olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Jadinya apa ya, menstimulus mahasiswa kami agar tetap menjaga pola hidup sehat, terus yang tadinya badannya nambah berat gitu kan bisa tetap stabil dan lain-lain. Nah, itulah yang kita maksimalkan itu sebagai contoh aja ya yang di olahraga. Mungkin selebihnya nanti di proker-proker yang lain bisa ditambahkan oleh divisi-divisi lain. Ya intinya kita tetap maksimalkan di proker online ini sih, seperti itu. Belum lagi kan di kebijakan kampus terkait hal-hal seperti pendanaan, tempat dan lain-lain kan diperketat juga. Makanya hal-hal itulah yang kita apa ya, kaget juga awalnya. Namun setelah kita cari tahu caranya, kita cari tahu efektifnya seperti apa, ya alhamdulillah selama ini kami berjalan dengan lancar. Kurang lebih segitu. Atau ada tambahan lagi dari divisi lain, silahkan. Izin menambahkan ya. Ya, izin menambahkan. Untuk mensiasati hal seperti itu, kalau dari divisi seni tentu banyak sekali laksanakan secara offline, lalu tiba-tiba semuanya beralih jadi online, dan itu benar-benar mengagetkan karena perkiraan pandemi tidak selama ini. Jadi untuk mensiasati itu, kami dari divisi seni itu menambahkan program kerja yang memang disiapkan untuk online, di mana kita melaksanakannya setiap bulan. Jadi Serawung Seni itu kita laksanakan membantu, kita juga kan bekerja sama dengan teman-teman komunitas. Kita ada komunitas seni, bimbingan, dan konseling. Kita juga harus membantu mereka agar tidak diam dan tetap produktif walau kita bekerja di rumah secara online. Jadi kami membentuk Serawung Seni itu agar mereka mampu memberikan di dalam medsos, sehingga mereka tetap produksi walau dalam keadaan pandemi. Terima kasih. Tambahan proker dari divisi seni yang mensiasati supaya online itu tetap produktif. Ya, mungkin ada lagi dari divisi lain terkait itu? Ya, izin masuk, Mas. Nah, silakan. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Mungkin menambahkan sedikit, betul kata apa yang sudah disampaikan Saudara Rival tadi, bahwa kita bisa memanfaatkan paling tidak untuk memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan online, dan juga seperti apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Lady tadi, yaitu menambahkan program kerja yang bisa dilakukan secara online. Dan dalam pada divisi ilmu pendidikan sendiri itu ada tambahan proker baru, yaitu babakan konselor, yaitu jadi proker tersebut memanfaatkan sosial media dari HMPSBK untuk membagikan informasi-informasi terkait bimbingan dan konseling. Dan juga karena pandemi sekarang ini kan kita terpaksa melaksanakan kegiatan online, seperti salah satu dari program kerja divisi ilmu pendidikan, yaitu yang proker tahunan, yaitu ICC atau Indonesia Counseling Competition, yaitu yang biasanya di tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan secara offline, kali ini dilaksanakan secara online. Dari pelaksanaannya, pengumuman, dan penyerahan hadiah itu dilaksanakan full semua secara online. Jadi lebih ke memaksimalkan apa yang bisa dilakukan. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya dari divisi ini ya, seni juga, sama dari divisi mana? Ilmu pendidikan. Oh, ilmu pendidikan. Oke.
Kebetulan yang tadi yang bertanya Kaliana, dia dari divisi Litbangmas, mungkin kayaknya sama kayak divisi pendidikan dari kita, cuma beda nama aja. Selanjutnya mungkin divisi keorganisasian, silakan. Ada pertanyaan kalian? Oke, sebelumnya selamat siang semuanya. Siang. Aku sebenarnya mau nanya nih, kalau di Bimbingan Konseling AD mana nih kalau boleh tahu? Silakan. Jawab. Kedengeran nggak? Cek, bisa diulang Mas? Mohon maaf. Kalian ulangi lagi mungkin. Enggak, saya mau nanya nih, kalau di UAD untuk rekrutmen kepengurusan barunya di periode berikutnya itu yang megang divisi dari mana kalau boleh tahu? Sudah jelas pertanyaannya? Ini langsung jawab ya, Mas? Ya. Masalah open recruitment berarti kan? Open Iya. recruitment kepengurusan. Mungkin gini. Terkait open recruitment sendiri, jadi di HMPS itu nanti prokernya dari pengurus harian, dari ketua sama wakil ketua. Karena kan nanti yang pertama dilantik itu pas kongres. Jadi kita tuh kongres mungkin bisa disebut apa ya? LPJR lah, mubes kayak gitu, musyawarah besar, musyawarah akhir ya LPJR kongres itu. Nah, nanti di situ sekaligus pelantikan ketua dan wakil ketua himpunan yang baru. Nah, nanti setelah beberapa minggu ataupun bulan setelah ketua dan wakil ketua dilantik, itu nanti akan mengadakan open recruitment. Nah, jadi open recruitment itu nanti dikelola sama ketua sama wakil ketua dengan bantuan nanti ada namanya tim formatur. Jadi tim formatur itu mungkin gimana ya? Contohnya gini lah, misalkan saya dan Rival. Nah, saya dan Rival itu sebagai ketua dan wakil ketua. Nah, lalu dari tim formaturnya itu sendiri nanti ada dibantu sama PH sama BPH. Jadi ada bendahara sekretaris, lalu ada yang angkatan saya. Jadi kalau dulu itu koordinator divisi dari tim formatur sendiri nanti untuk menempatkan ada beberapa peserta yang udah daftar, nanti kita menyeleksi. Itu biasa ada seleksi, ada wawancara lah, ada tes tulis, terus ada kalau dulu ada namanya itu tes minat bakat yang kita kan ada dari BK itu. Nah, nanti kita bisa menyeleksinya dari tes minat bakat itu sendiri. Nah, nanti kita setelah ada seleksi itu, nanti dari tim formatur dan pokoknya dari tim formatur, pengurus harian dan BPH sendiri itu nanti yang bakal nentuin di mana sih orang-orang ini. Itu juga berdasarkan nanti hasil tes wawancara. Nah, itu nanti kalau misalkan kita udah dapat gambaran nih, misalkan si A cocoknya di sekretaris, kita nanti ada beberapa pertimbangan, sekiranya dia bisa di sekretaris atau enggak, atau di divisi ini kan misalkan. Karena mungkin gini, kalau misalkan kita melihat dari beberapa sisi, misalkan dari divisi ini, tentunya di minat bakat, contohnya orang itu ada sebuah punya bakat lah, misalkan ada bakat menyanyi ataupun alat musik ataupun apa yang berhubungan dengan seni, itu peluang besar masuk atau kita tempatin di divisi seninya itu besar. Nah, atau contoh lain lagi itu di divisi internal eksternal yang tadi Mas Fatih dan teman-teman itu kan nanti pengelolaan terkait sosmed, desain yang bakal benar-benar nanti kita publish ke masyarakat, publish ke orang banyak. Nah, itu nanti mungkin yang kita kerucutin di situ adalah skill dari desain, entah itu videografi lah atau desain edit foto, edit gambar. Nah, itu nanti dikerucutin mungkin seperti itu ya Mas Ian tadi. Itu masalah oprek, jadi oprek itu nggak masuk ke divisi mana-mana, itu jadi prokernya proker dari pengurus harian Mas, dari ketua dan wakil ketua. Makasih Mas Waras. Selanjutnya kalau misalnya kan itu kan kalau misalnya kemarin udah datang secara offline, kebetulan kan kita kan lagi ada pandemik nih dan kita nggak tahu sampai kapan pandemik ini bakal berakhir nih. Udah ada rancangan belum untuk program kerja oprek
berikutnya itu seperti apa kayak gitu Pak? Misalnya pandemi ini masih berlanjut seperti itu. Atau tetap sama atau hanya medianya aja yang dipindahkan ke online kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalkan masalah online-nya kayak sekarang, kita sebenarnya bisa aja kita udah ada konsep. Jadi kita dari tadi mungkin ada beberapa dijelaskan juga masalah apa kita jadi membuat dua konsep yaitu offline sama online. Nah, begitu juga nanti dengan acara-acara kedepannya. Karena kan kita nggak tahu nih kita udah offline atau belum kan. Nah, jadi kita tetap menyiapkan dulu konsep itu offline sama online. Nah, untuk masalah oprek sendiri, kita tetap biasanya kita menggunakan Google Form dari mulai administrasi, untuk data, terus pendataan siapa pendaftar itu kita memakai Google Form. Jadi kita memakai Google Form itu untuk si pendaftar mengakses kita. Jadi kita di Google Form itu kita dapat data dari mulai nama lengkap, terus kelas, dan sebagainya, data-data pribadi, data-data informasi sendiri. Nah, kita ke Google Form. Begitu pun dengan nanti foto pribadi, biasanya kita perlu itu juga. Nah, setelah nanti kita memakai ada Google Form itu, dan konsep lainnya itu kita udah nyiapin juga kalau misalkan pas wawancaranya. Nah, wawancaranya kita sudah mengaplikasikan sebelumnya karena kita juga ada magang HMPS. Nah, kalau di magang sendiri itu konsepannya dari mulai wawancara dan terus menit bakal itu kita laksanakan secara online. Jadi kita buat Google Meet atau Zoom itu nanti isinya pembahasan itu terkait wawancara. Jadi kita bagi beberapa konten kan nggak langsung semuanya kan. Jadi misalkan di hari Senin kita bagi 2 sesi. Ada sesi pertamanya itu misalkan kita taruh aja pagi-pagi. Nah, dari mulai jam 8 sampai jam 10 kita taruh sesi 1 dan kita udah punya nama-nama. Jadi kita bikin list dulu nih yang dari hasil nama-nama yang udah kita daftar, kita bikin list ada berapa orang totalnya. Nah, kita bagi-bagi hari Senin misalkan sampai hari Rabu 30 orang misalkan, 30 orang Senin sampai Rabu 30 orang, kita bagi 2 sesi. Jadi satu hari itu 2 sesi misalkan. Hari Senin kita taruh 2 sesi, jadi sesi pertama itu 5 orang. Jadi sesi 1 5 orang, sesi 2 5 orang. Kita udah punya nama-nama list orang itu buat nanti pas di wawancaranya hadir. Kalau kita kayak gitu, nah terus untuk pengumumannya kita langsung publish di IG, di Instagram HMPS. Jadi apa-apa informasi-informasi yang kita publish ke masyarakat luas, kita publishnya di IG dan WhatsApp. Belum, Kang Rian. Oke, terima kasih sharingnya. Sebenarnya hampir mirip sih. Soalnya kan kita memang dilantik secara online kan untuk tahun ini kan, jadi berarti ada plan A sama plan B sih sebenarnya ya. Karena kan ya semoga aja pandemi segera berakhir sih kalau bisa. Jadi biar enak prosesnya. Ya emang karena kita juga kan nggak nyangka-nyangka kalau misalkan bakalan ada online kayak gini. Jadi ya mau nggak mau kita juga harus nyiapin banyak konsep. Plan A, plan B, konsep 1, konsep 2 itu. Benar-benar yang penting kita udah punya konsepan lah dari awal. Tapi aku penasaran di sana ada pengurangan untuk proker gitu nggak selama pandemi ini? Misalnya dari divisi ilmu pendidikan, biasanya kan dia mengajuin proker 5 untuk tahunan atau bulanan. Selama pandemi ini ada yang dikurangin atau tetap dengan 5-5-nya kayak gitu? Oke, mungkin nanti dari teman-teman yang lain bahkannya gue disini coba jawab dulu. Jadi kalau misalkan proker sebenarnya kita udah ada beberapa proker nih yang udah kita siapin karena kita rencana memang nggak tahu ada bakalan online. Nah, jadi kita proker tetap kita cantumin semua yang offline maupun online, kita tetap satuin di namanya itu matriks program kerja. Di matriks itu kita berisikan dari mulai rancangan-rancangan proker yang bakal kita rencanain selama 1 periode ke depan. Misalkan kemarin di PSBK itu rakarnya bulan Juli. Nah, jadi dari bulan Juli kita mulainya dari bulan Juli sampai beberapa 1 periode ke depan kita buat matriks atau rancangan proker yang sekiranya bakal kita laksanain selama 1 periode ke depan. Nah, itu di isinya itu kita tetap cantumin proker offline sama online. Kenapa? Kita nggak tahu kan bakal jalan atau enggaknya, tapi kita tetap cantumin untuk jaga-jaga
karena itu nanti biasanya di kita di HMPS Bukawadi itu biasanya berhubungan sama proposal untuk diajukan ke kampus. Jadi kita tetap ajuin karena nantinya si data itu bakal diinput ke website yang namanya di kita itu BIMAWA, Biro Kemahasiswaan dan Alumni, yang biasanya membantu dalam pengurusan proposal. Nah, jadi tetap kita cantumin online dan offline. Kita laksanakan atau enggak dilaksanakan juga karena kan situasi kita seperti ini. Jadi kita enggak memaksakan diri untuk tetap dilaksanakan, apalagi proker yang offline. Kalau misalkan yang online kita masih bisa dengan usahakan banyak banyak konsepkan lah intinya, gitu. Nah, mungkin dari teman-teman lain, dari Mas Rifa atau dari divisi lain bisa menambahkan. Oh iya, tambahan ya. Sebentar. Oke, mungkin untuk terkait proker tadi, ya benar yang dikatakan oleh Mas Faras. Tentunya kita juga harus tetap menjaga eksistensi himpunan. Maksudnya adalah di proker online ini, di masa pandemi ini, yang kita bisa lakukan hanya online kan. Nah, online inilah jangan sampai teman-teman mahasiswa kami itu merasa kehilangan dengan himpunannya, dengan himpunan mahasiswanya. Jadinya seperti tadi proker-proker yang tadi contohnya olahraga, tentang menjaga tubuh tetap sehat atau apa kan dibuatkan player atau video. Terus yang DIE PHBN peringatan hari-hari besar nasional dan internasional pokoknya ya. Terus untuk BIP seperti Bakons yang terkait teori-teori. Nah, hal-hal seperti itulah yang teman-teman mahasiswa kita butuhkan. Jadinya kita membuat proker dan kita membuat sebuah layanan, kalau di kami namanya layanan seperti player dan lain-lain, poster itu, agar tidak kehilangan himpunannya. Makanya kita eksistensikan, kita maksimalkan di seperti itu. Tentunya itu proker-proker yang rutin ya, setiap minggu kita adakan, seperti buat player kayak gitu. Untuk proker-proker yang istilahnya acara misal seminar, pelatihan, lomba, atau apa, itu tetap juga ada. Tapi tetap jangan sampai teman-teman mahasiswa kami kehilangan akan himpunannya. Kurang lebih gitu. Terima kasih. Oke, makasih Mas Faras sama Mas Rival. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau nambahin dari teman-teman Wade? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Mas Rahmat ya. Silakan. Oke, terima kasih Mas Dian. Terima kasih juga Mas Faras sudah jawab pertanyaan dari Mas Dian terkait kepengurusan selanjutnya. Oke. Ini tadi ada info katanya ada yang mau masuk tapi belum di ACC, mungkin nanti info aja ya di chat kalau misalkan ada teman-teman yang mau masuk kembali ke Zoom, kalau belum di ACC bilang aja. Jangan sungkan-sungkan nanti kita ACC. Soalnya lagi kayak gini mungkin nggak kelihatan gitu. Oke. Selanjutnya mungkin dari divisi Litbang Mas Denudin, mungkin ada pertanyaan? Diklat ya? Oh, diklat. Kembali. Ya, dari divisi diklat mungkin. Mas Denudin, ada pertanyaan? Oke, terima kasih Mas Rahmat. Perkenalkan kembali, nama saya Denudin Subari, boleh dipanggil Denu. Saya ingin bertanya kepada divisi ilmu pendidikan ya. Di masa pandemi ini ada tantangan terbesar kita di divisi mungkin ilmu pendidikan dan divisi diklat gitu ya, karena apa-apa serba online gitu kan. Pertanyaan saya, apakah ada cara ataupun konsep untuk mengukur efektivitas dari pendidikan ataupun proker kita yang dijalankan itu benar-benar berhasil atau tidak ya, khususnya di divisi ilmu pendidikan di UAD gitu. Terima kasih. Silakan dari divisi ilmu pendidikan mungkin ada sanggahan. Izin menjawab. Perkenalkan, saya Panji Nur Fitrianto selaku perwakilan dari divisi ilmu pendidikan. Untuk tadi pertanyaan terkait mengukur efektivitas proker di masa pandemi COVID-19. Sebenarnya kami dalam menjalankan proker itu sebisa mungkin
melaksanakannya secara hybrid learning, di mana nanti kami selaku panitia itu melaksanakannya secara offline, kemudian untuk pesertanya itu akan dilaksanakan secara online. Pandemi ini sebenarnya memberikan keuntungan juga kepada kita untuk melaksanakan proker-proker seperti pelatihan-pelatihan, dikarenakan ketika kita melaksanakan secara offline itu akan memakan banyak biaya. Misal juga ketika kita contohnya melaksanakan workshop, biasanya kalau offline kan kita mengeluarkan banyak biaya untuk makanan dan sebagainya. Nah, dengan adanya media online ini atau media Zoom meeting ini, kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Dan untuk mengukurnya seefektif apakah itu, nanti kita juga melihat dari respon mahasiswa yang mengikuti proker kita, gitu. Kalau di divisi ilmu pendidikan sendiri kan kita ada namanya kompetisi Indonesian Counseling Competition, di mana biasanya kegiatan ini kan diadakan secara offline. Itu kan harus mengumpulkan mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia. Sedangkan akibat dengan adanya online ini, kita bisa melaksanakan secara online, tidak perlu mahasiswa dari luar Pulau Jawa itu harus ke Jawa, jadi tidak membutuhkan banyak biaya seperti itu. Untuk efektivitas tetap terjamin karena pelaksanaannya kita laksanakan secara asinkron maupun sinkron, di mana ketika asinkron itu nanti peserta akan mengirimkan hasil kegiatan dari yang ia ajukan dalam perlombaan, kemudian akan dinilai oleh dewan juri dari berbagai universitas. Itu tidak perlu datang ke UAD juga, karena kan biasanya kalau offline kan datang ke UAD, tapi akibat pandemi ini bisa dilaksanakan koordinasi melalui jarak jauh, di mana nanti ketika kegiatan akhirnya kita bisa mengukur efektivitas dari kegiatan lomba itu dari jumlah peserta dan juga karya-karya yang muncul dari inovasi peserta lomba seperti itu. Terima kasih. Mungkin yang lain bisa menambah. Baik, izin menambahkan ya teman-teman. Di divisi ilmu pendidikan sendiri, langsung saya ambil contoh saja ya. Salah satunya ini sasarannya untuk internal mahasiswa BKUAD. Nah, untuk mengukur keefektifan dari diskusi online tersebut, biasanya kita dari divisi ilmu pendidikan atau dari HMPSBK itu bekerja sama dengan salah satu dosen dari Prodi BKUAD. Nah, misalnya dosen pengampu mata kuliah inovasi BK dulu. Untuk yang terakhir kali dilaksanakan kemarin tuh diskusi online, yang dalam diskusi online tersebut dalam satu angkatan, misalnya sasarannya angkatan 2018. Nah, itu nanti mahasiswa 2018, mahasiswa BK itu diwajibkan untuk mengikuti dari diskusi online tersebut. Kemudian nanti yang jadi pemateri itu dari dosen pengampu tersebut. Jadi sekaligus istilahnya sama halnya seperti kuliah bersama gitu ya. Nanti dari dosen bisa memberikan penilaian apakah dari penyampaian materi itu sudah efektif atau belum, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin ada tambahan lagi? Ada yang lain? Kalau sudah cukup? Cukup. Kita ya di mungkin ini pertanyaan terakhir dari koordinator dari minat bakat. Nah, minat bakat berarti di UAD seni ya, seni sama olahraga. Oke. Silakan Mas Arifin, mungkin ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ketua divisi minat dan bakat ya. Tadi saya dengar di Universitas Ahmad Dahlan itu kalau dari divisi seni dan olahraga ya berarti sama aja dengan dibagi dua ya, seni dengan olahraga. Jadi kalau kami itu divisi minat dan bakat. Oke, untuk menjadi pertanyaan saya, bagaimana langkah yang tepat dalam mengembangkan potensi mahasiswa ataupun mahasiswi di Universitas Ahmad Dahlan bisa bersaing dengan prodi-prodi
jurusan yang lain gitu. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin saya akan coba jawab ya terkait divisi minat bakat ya. Iya. Jadi terkait divisi minat bakat sama sebenarnya dulu juga dari HMPSBK sendiri namanya itu divisi minat bakat, tapi akhirnya dipisah untuk lebih mengerucut bakat dan minatnya. Jadi ada divisi ini sama divisi olahraga. Nah, jadi untuk tadi terkait persaingan atau mengembangkan potensi-potensinya itu kita dari masing-masing divisi minat bakat tersebut dari masing-masing divisi minat bakat tersebut kita ada namanya komunitas. Nah, jadi dari misalkan dari ini namanya divisi seni. Nah, dari divisi seni itu ada komunitas namanya KSBK, komunitas seni, bimbingan dan konseling. Nah, jadi di mana sih wadah komunitas tersebut itu untuk mengembangkan potensi atau minat bakat dalam bidang seninya dari mahasiswa BK sendiri. Nah, jadi yang sekiranya yang punya potensi atau di bidang musik atau di bidang nari. Nah, itu karena biasanya kita ada vokal, nari, dan ada band akustikan. Itu nanti bisa mengikuti atau bisa masuk ke komunitas tersebut. Itu nanti yang mengelola langsung dari divisi seni. Jadi itu langsung ibaratnya menaungi lah. Jadi dinaunginya itu sama divisi seni itu. Kalau misalkan nanti kita perlu mengajukan atau perlu ada acara nih Kak, buka ingin ngapain? Jadi si apa namanya dari komunitas KSBK ke seni, baru nanti ke MPS, dan pengurus harian. Lalu itu ada banyak, ada futsal, BKFC, terus ada volley, ada badminton juga. Nah itu beberapa komunitas yang ada di divisi olahraga. Nah, jadi teman-teman BK ataupun teman-teman mahasiswa BK itu sendiri bisa mengikuti kalau mungkin kalau di SMA itu dulu SMP SMA namanya ekstrakurikuler. Nah, kalau di kita namanya komunitas. Nah, jadi dalam mengembangkan potensi atau kita memberikan wadah itu namanya komunitas itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada beberapa yang ingin mengembangkan potensinya ataupun ingin mengadakan acara-acara terkait olahraga atau minat bakat itu nanti biasanya yang mengelola itu dari divisi seni dan divisi olahraga beserta komunitas-komunitas yang dinaunginya. Jadi itu mungkin dari teman-teman seni atau olahraga atau dari yang lainnya silakan jika ada yang ingin menambahkan. Oke, mungkin ada saran lagi dari Mas Arifin. Oke, terima kasih Mas Faras atas jawabannya. Nah, sekarang kita balikin ya sesinya. Tadi dari Hima Manajemen bertanya kepada Hima BKUAD. Mungkin sekarang ada pertanyaan apa enggak dari himpunan mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling terhadap kami? Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Dari mana dulu? Oke. Ada pertanyaan mungkin Mas Faras atau dari divisi lain? Mau tanya boleh? Oh iya, boleh. Silakan. Tadi kan ada divisi keorganisasian. Nah, selama pandemi ini kira-kira kegiatannya apa aja dan proker-prokernya itu apa aja sih selama pandemi? Terima kasih. Ya, silakan divisi keorganisasian mungkin. Selama pandemi ini katanya program kerja apa aja sih yang udah dikerjain gitu. Ya udah silakan Mas Rian. Oke. Oke, Mas Rian lagi siap. Baik, saya menjawab ya dari bidang keorganisasian sendiri. Untuk selama pandemi ini yang berjalan sih masih manajemen competition sih untuk sementara.
Karena itu kan program kerja bulanan. Nah kan untuk yang tahunan kita sih ke oprek. Makanya kan tadi saya sempat nanya nih untuk yang oprek pegang divisi atau dipegang umum kayak gitu kan. Nah kebetulan kalau yang di bidang koordinasian di himpunan mahasiswa kita itu dipegang sama bidang koordinasian seperti itu. Jadi ada juga sih divisi bulanan itu dia per divisi. Jadi ada manajemen communication sama manajemen apa kemarin? Apa? Oh, entrepreneur ya. lupa mohon maaf. Terus untuk yang program tahunan kita sih di oprek ya, open recruitment. Sementara itu kemarin sih kita udah ngajuin beberapa proker, cuman dari pihak kampus disuruh lain karena akibat pandemi seperti ini. Jadi kita harus angkat nih untuk beberapa proker seperti itu. Oke. Gimana? Ada pertanyaan kembali apa ada tambahan lagi? Apa udah cukup? Aku udah. Makasih ya. Oke. Silakan mungkin ada yang bertanya kembali. Saya izin bertanya. Ya. Oke. Tadi kan dari teman-teman sudah menanyakan kepada kami untuk menyiasati. Nah, sekarang giliran dari kami ingin menanyakan kira-kira dari teman-teman untuk menyiasati atau membuat sebuah proker online itu seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Siapa yang mau jawab? Duluan deh jawab, Mas. Mas Rian mungkin? Oke, izin menjawab ya teman-teman semuanya. Kalau dari bidang keorganisasian itu untuk menyiasati selama pandemi ini, bagaimana untuk menjalankan proker ya kita sebelumnya kan ini baru pertama kali kita dibentuk himpunan mahasiswa. Karena kan kita termasuk angkatan pertama dari kampus Universitas Dian Nusantara tersebut. Jadi kita kebetulan belum berpengalaman untuk yang bidang offline. Jadi kita menjalankannya secara online untuk sementara ini. Jadi untuk menyiasatinya kita bagaimana ya, kita ada plan A sama plan B seperti yang Mas Faras tadi sampaikan. Jadi kita ada buat plan A itu untuk offline, plan A itu online, sama plan B-nya untuk offline seperti itu. Jadi kalau suatu ketika misal nih di bidang koordinasian untuk program kerjanya di bulan Oktober akan berlangsung, tapi tiba-tiba pandemi berakhir. Jadi kita harus melakukan untuk program kerja tersebut untuk yang offline seperti itu. Jadi untuk menyiasatinya sih kita medianya aja yang diubah, jadi dari offline ke online seperti itu. Kalau untuk sistemasinya sih hampir sama sih untuk sistem-sistemnya untuk menjalankan program kerja tersebut seperti itu. Mungkin dari divisi lain, Mas Denu. Ya mungkin ada tangan dari divisi lain. Dari divisi Diklat ingin menambahkan ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kita membuat proker itu memiliki planning dua ya, antara plan A dan B gitu ya. Tadi yang sudah disampaikan rekan saya. Ya, contohnya dari divisi Diklat ya, ketika kita seminar adalah tatap muka, nah untuk di masa pandemi seperti sekarang ya kita dengan online pastinya dengan daring gitu ya. Tapi tidak menghilangkan esensi dari webinar ya atau seminar online, yaitu agar kita benar-benar bisa berdampak ataupun menambah kompetensi untuk mahasiswa seperti itu. Ya itu tambahan dari divisi Diklat. Terima kasih. Izin masuk Pak. Menarik nih dari Mas Subari. Ya tadi mungkin sudah disebutin ya masalah terkait intinya
untuk menambah rasa apa ya, kemauan lah, intinya memotivasi untuk dalam mengikuti acara-acara tersebut. Jadi tidak mengurangi euforia yang dilaksanakan. Jadi kita juga ada beberapa proker yang kita siasati untuk kita buat lebih menarik. Karena apa? Meskipun kita online, jadi contohnya ini kita ada kemarin namanya camp counseling dan adventure based counseling. Itu acaranya makrab. Nah, jadi gimana sih cara kita yang asalnya itu proker makrab, biasanya kita laksanakan secara offline, dan ada outbound, ada rame-rame kayak gitu, kita siasati untuk lebih menarik meskipun acaranya dilaksanakan secara online. Nah, itu emang perlu benar-benar berpikir keras gimana sih daya kreatif kita, inovatif kita untuk bisa mengemas acara tersebut bisa menjadi lebih menarik. Nah, biasanya di situ menjadi tantangan, dan kita kemarin coba alhamdulillah terkait masalah makrab itu kita meskipun kita acaranya secara online, tapi kita buat outbound atau acara adventure based counseling itu kita buat jadi lebih menarik. Itu kita ganti kemarin dibuat menjadi penanaman pohon, dan ada beberapa juga acara-acaranya itu untuk pembuatan video-video. Video-videonya itu terkait pembuatan yel-yel per kelas atau per kelompok, terus ada penampilan-penampilan kreasi seni ataupun nyanyi. Nah, itu kita kemas di situ, dan alhamdulillah kemarin euforianya itu terbentuk meskipun itu secara online. Nah, jadi tidak mengurangi esensinya, tidak mengurangi euforia yang kita laksanakan secara offline, tapi kita dapatlah seenggaknya mereka juga mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seperti itu. Nah, emang kita harus benar-benar banyak plan, banyak rencana-rencana yang harus kita laksanakan karena sekarang kita acaranya itu kebanyakan yang online. Ini tuh Kang, tambahannya tadi sedikit menarik soalnya. Silakan kembalikan kepada Kang Rahmat. Oke. Ada pertanyaan kembali apa sudah cukup? Mohon maaf, izin bertanya, Kang. Mohon maaf sebelumnya saya yang tadi terkendala sinyal dan baru bisa join Zoom meeting sekarang. Izin bertanya dong, Kang, dari teman-teman ada divisi yang berkaitan dengan keagamaan atau keislaman nggak? Kalaupun ada, boleh tahu dong prokernya apa aja gitu, dan dari sekian proker itu, proker mana sih yang merupakan yang terdapat kendala pada masa ini? Sekian. Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Mungkin saya bantu jawab mungkin. Untuk divisi keagamaan di kita nggak ada, cuman kalau untuk kegiatan PHBI seperti itu mungkin di bawah divisi humas. Kami yang menaungi langsung. Nah, untuk program kerja untuk PHBI mungkin sejauh ini belum dirumuskan gitu, belum ada. Jadi kita lebih ke kegiatan-kegiatan yang umum gitu. Karena kita juga sudah merencanakan kegiatan untuk PHBI, cuman terkendala pandemi saat ini gitu. Jadi kita tunda dulu, mungkin untuk selanjutnya, mungkin untuk pengurusan berikutnya kita akan adakan gitu. Cuma untuk kegiatan seperti PHBI itu mungkin di bawah divisi humas. Kemarin sih kita udah buat rencana, cuman setelah kita koordinasi lagi dengan beberapa dosen juga gitu, dengan Kaprodi juga, kemungkinan susah juga dilaksanakan. Ya sudah, kita tiadakan dulu untuk sementara ini. Itu Kak. Oke, baik Kang, terima kasih. Sama. Oke. Ada lagi mungkin? Dan selanjutnya. Boleh nanya lagi nggak? Silakan Kak. Ya, izin bertanya ya. Tadi kan sudah sempat disebutkan bahwasannya pernah mengadakan proker semacam webinar, seminar atau
diskusi gitu yang dilakukan secara online. Nah, dari teman-teman sendiri untuk menarik peminat dari peserta itu biasanya strategi yang dilakukan itu seperti apa? Oke, masalah webinar mungkin dari divisi Diklat mungkin bisa jawab. Mas Tainuddin mungkin. Oke, untuk pertanyaan yang tadi disampaikan, kalau dari visi Diklat mengenai seminar atau webinar, yang pertama pasti kita buat dulu konsep bagaimana kita atau proker kita itu sampai ke mahasiswa gitu loh. Tapi pastinya dengan membuat poster atau desain yang bagus itu, yang menarik, itu penting banget. Apalagi kita banyakkan dari mahasiswa adalah millennials gitu ya. Dan jangan lupa kita benar-benar gunakan media sosial ya, seperti Instagram, mungkin TikTok boleh, silakan ya. Dengan cara itu kita buat juga cara-cara pendaftaran yang menarik mungkin ya, yang mungkin ada hadiah yang daftar terlebih dahulu, ataupun yang sangat bisa share gitu ya acara kita ke orang-orang lain atau mahasiswa lain, ada hadiahnya, itu juga bisa kita terapkan gitu ya. Itu sih yang kita lakukan agar menarik. Dan jangan lupa penting juga kita koordinasi dengan kepala prodi gitu ya, ataupun pihak kampus gitu ya. Terima kasih. Oke. Mungkin ada sanggahan atau dicukupkan? Oh, ada pertanyaan satu lagi katanya dari Mas Daidin. Oke, silakan. Oke, saya sih pertanyaan ini dilatar belakangi dengan mahasiswa Undira ya, yaitu dengan gap generation. Beda sekali generasinya antara A dan B, itu banyak banget. Karena nah, masalah ataupun bukan masalah sih, biasanya ketika kita di organisasi adalah komunikasi ya. Bicara komunikasi adalah sebenarnya kan agar pesan satu ya tersampaikan ya dengan pesan yang sama gitu kan. Nah, biasa dengan beda generasi, cara pola pikir berbeda gitu ya, komunikasi itu tidak tersampaikan. Nah, pertanyaannya bagaimana ya untuk UAD ya, khususnya teman-teman semua, agar bisa menciptakan komunikasi efektif di sebuah organisasi seperti itu. Terima kasih. Mungkin silakan. Izin menjawab ya. Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaan, ini menarik. Sebenarnya ya masalah komunikasi itu pasti ada sebuah permasalahan di dalam satu organisasi. Karena masalahnya itu pasti komunikasi. Masalahnya itu komunikasi lagi, miskomunikasi. Nah, jadi masalahnya itu permasalahannya itu di komunikasi. Nah, gimana sih caranya? Jadi kalau misalkan di kita sendiri masalah komunikasi itu kita juga tidak bisa menghindari adanya miskomunikasi di organisasi, di himpunan sendiri. Nah, tapi kita bisa meminimalisir itu. Ya mungkin dari teman-teman sendiri juga ada kan yang namanya grup himpunan, ada juga grupnya per divisi. Nah, itu bisa kita sebagai salah satu komunikasi, karena kan sekarang kita adanya online. Nah, mau nggak mau teman-teman pengurus itu harus benar-benar standby, terutama ketika kita akan menghadapi sesuatu proker. Apalagi ya intinya dalam satu proker kita harus benar-benar standby di WhatsApp. Misalkan kita pakai WhatsApp nih. Nah, benar-benar harus standby karena apa? Apa-apa yang akan pengurus sampaikan atau panitia sampaikan itu akan kita sampaikan melalui WhatsApp atau di grup itu. Nah, kalau misalkan ada beberapa juga sebenarnya masalah komunikasi itu atau chemistry yang mungkin di kami bisa menyebutnya itu chemistry, bisa dibuat atau bisa kebentuk itu ketika kita sering bertemu. Nah, jadi
kalau misalkan kita sering-sering ketemu nih, entah itu di suatu proker lah atau main-main lah, nah itu sebetulnya bisa membuat komunikasi kita menjadi lebih baik. Karena kan kalau misalkan beda nih, kita komunikasi lewat, misalkan aku sama Mas Rahmat, kemarin komunikasinya hanya lewat WA. Nah itu bisa saja kan, misalkan aku mau ditafsir nih, oh Mas Rahmat kok WA-nya gini, atau Mas Rahmat mana aku, oh WA-nya kok gini, gak suka dibalas. Nah itu bisa aja jadi mau ditafsir. Bisa saja aku jadi orangnya kayak gimana, atau Mas Rahmat kepandang sama akunya kayak gimana. Nah beda lagi kalau misalkan kita ketemu nih, aku sama Mas Rahmat misalkan ketemu, atau sama Mas Riki, ketemu, oh jadi kita tahu orang-orangnya kayak gimana. Nah dari situ kita bisa menjalin suatu komunikasi yang baik. Nah, apa komunikasi itu kan cara kita menyampaikan pesan kan, menyampaikan pesan kepada dari misalkan pada komunikasi ke orang yang menerima tersebut. Nah, kita kalau misalkan lagi kalau kita ada itu masalah kami dari HMPS Buka itu memang banyak pengalamannya di situ. Jadi semakin banyak broker atau semakin banyak kita bertemu, itu komunikasi kita terjalin jadi sangat erat. Jadi si suatu kekeluargaannya itu kebentuk lah, intinya kebentuk kayak gitu. Chemistry-nya juga dapat. Nah, mungkin nanti ya kalau misalkan sering-sering rapat kayak gini, kemungkinan besar untuk membentuk si chemistry-nya agak sulit. Karena kan kita cuma tahu di layar ini nih, nggak bisa bercanda biasanya kan sambil bercanda sambil main-main, itu biasanya kita bisa menambah si chemistry tersebut. Tapi beda kalau cuma kayak gini ya, itu menjadi tantangan buat nanti si kepala atau ketua dari himpunannya sendiri atau dari koordinator divisinya. Nah, mungkin dari Mas Rival atau siapa nanti bisa menambahkan terkait pendapat saya, silahkan. Cukup. Nah, Mas Rival silakan. Ada barusan on mic. Cukupkan. Oke, siap. Mungkin dari yang lain, yang pendapat lain, biar kita lebih tahu juga sih gimana dari Undira menjalin komunikasi yang baik, atau dari Mas Riki, Mas Rahmat. Terima kasih. Mas Riki mungkin ada tambahan? Cukup, boleh kan? Biar kita juga tahu mungkin di Undira cara membuat komunikasinya lebih menarik dan efektif itu. Oke, Mas Adin gimana? Masih ada apa? Dicukupkan? Bukan. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Sudah cukup semuanya? Mau nanya, Mas. Ya, ya silakan. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam karena terkendala sinyal. Oke, ya, nggak apa-apa. Saya kembali bertanya ya, ingin tahu juga untuk divisi minat dan bakat, apa saja proker atau langkah apa saja yang dilakukan untuk mengembangkan potensi mahasiswa? Dan juga, apa saja proker yang dapat dijalankan secara online, apakah dapat maksimal, dan jika tidak, kendala apa saja yang terjadi dan bagaimana menyiasati kendala tersebut? Terima kasih. Silakan Mas Arifin mungkin bisa bantu jawab. Oke. Atau siapa yang Iya, terima kasih banyak. Ya, Insya Allah juga kami udah menyiapkan sebaik mungkin. Apalagi kan ini kan masih dalam proses tahapan ya. Jadi untuk proker kami itu seperti dilaksanakan di bulan Juni. Ini untuk proker untuk di minat dan bakat. Mungkin itu aja. Jadi untuk divisi minat dan bakat belum ada proker yang dijalankan begitu?
Untuk saat sekarang sih baru dijalankan nanti sekitar bulan Juni. Dan jadi lagi berjalan dengan proses gitu. Proses. Baik, terima kasih. Oke. Mungkin saya cukupkan mungkin ya untuk diskusi kali ini karena ada beberapa teman-teman juga mungkin yang ada kegiatan lain mungkin. Kang Waras gimana? Cukupkan saja di sini, sampai sini aja ya? Boleh Kang, silakan. Oke. Mana tuh? Ya siap. Oke. Oke, mungkin Kak Dewi saya serahkan. Kak Dewi. Buat yang telah memberikan materinya. Semoga materi yang diterima bisa berguna bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Untuk para hadirin mohon untuk mengaktifkan kameranya. Terlebih dahulu silakan panitia untuk Oke, untuk semuanya tolong aktifin kameranya dulu. Biar kita sama-sama mengenal masing-masing ya. Siapa tahu kita bisa ketemu mungkin. Ya, barangkali jodoh mungkin. Ya, amin. BTW saya dulu sering ke Wade. Iya. Nanti kita main ke Wade. Ya, Kang Waras. Nanti ditunggu di Jogja. Bisa main-main. Siap. Kang Waras juga tunggu di Jakarta. Oke. Semuanya ya. Oke, silakan Oke. Terus. Oke, di foto ya, siap-siap. Semuanya on cam. Ini formal dulu apa gimana? Ya, formal dulu aja. Oke, formal dulu. Oke. Per slide berarti kan? Ya, ada 3 slide. Jadi per slide. Oke, yang pertama 3. Ntar dulu lagi buka jaket. Aduh. Sudah. Santai. Ya. 3, 2, 1. Bentar, yang kedua. Gimana? Siap, 3, 2, 1. Yang terakhir. 3, 2, 1. Oke, ganti gaya dong. Bebas. Biar nggak tegang, bebas. Ini nggak tahu di slide mana, yang penting gaya aja lah. Iya, nggak apa-apa Kang, nggak apa-apa. Ya aja. Coba tahu Kang Waras dipoto sama ya yang lain. Nah, sama siapa lah. Oke. Masih pikir ya. Ayo. Gayanya gimana, Mat? Hati-hati ya sama yang namanya rival. Gimana aja mau gini juga nggak apa-apa. Ini aja ya. Ini juga nggak apa-apa. Aduh, gini aja gimana? Gini. Ya gini. Oke, gimana aja? Gitu loh. Ya, bebas aja. Oke. Siap ya. 3, 2, 1. Kang Waras lucu banget kayaknya. Ya, lanjut yang kedua. 3, 2, 1. Satu lagi. Nengir aja terus. 3, 2, 1. Oke, cukup. Oke. Nengirnya sampai maghrib, nggak tahu di slide mana soalnya. Oke, makasih ya semua, makasih sudah hadir. Sama-sama kan. Ya, untuk acara terakhir yaitu penutupan, marilah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah.
Demikian acara studi banding pada 24 April 2021. Saya selaku pembawa acara meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata dalam membawakan acara pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.